ya. Terima kasih, Oke. Kak. Oke. Saya screen. Nah, jadi kalau di RPS itu ada menulis artikel populer, kemudian menulis di media massa. Nah, ini untuk bahannya saya jadikan satu, ya. Jadi menulis artikel populer di media massa. Nah, sorry. Nah, nanti teman-teman ini ya, setelah kita mempelajari ini, nanti saya harapkan teman-teman bisa mempraktekkan. Ya, praktek pertama itu nanti mencari artikel. Ya, nyari dulu ya, belum menulis. Nyari contoh saja dulu. Contoh saja dulu, baru nanti di rumah itu bikin artikel. Ya, nggak usah panjang-panjang ya, sekitar 1 halaman aja. Ya, nggak usah panjang-panjang. Ya. 1 halaman aja udah kadang-kadang udah bingung ya. Nah, jadi kita bisa menulis artikel populer di media massa. Ya, media massa seperti kita udah pelajari ya, ada koran, ada majalah, ya, dan sebagainya. Dan sekarang juga bisa dengan media online. Ya. Koran online, ya, berita online, portal berita online, dan sebagainya. Nah, itu banyak. Ya. Nanti silahkan bisa di browsing, apa sih syaratnya, bisa kirim ke detik.com, ya, apa sih syaratnya bisa kirim ke kompas.com, dan sebagainya. Walaupun kalau sudah levelnya nasional, seperti kompas.com, detik.com itu saingannya banyak dan memang harus yang bagus ya. Nah, kita belajar dari pertama koran daerah dulu. Nah, dulu saya pernah ngirim ya ke koran daerah ya. Ya saya beraninya baru koran lokal. Koran seperti Kompas, Detik itu masih menurut saya masih agak sulit ya. Terus saya beberapa kali ngirim ke koran dan alhamdulillah bisa ditayang gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang memberikan uang apa honor gitu ya, kadang-kadang ada juga yang gratis ya. Nah, itu silakan bisa di browsing aja, siapa tahu bisa menjadi lahan belajar, lahan mencari uang juga gitu ya. Nah, yang pertama dalam kegiatan kita sehari-hari ada yang namanya teori catur tunggal berbahasa. Ya, jadi ada 4 hal ya, ada 4 hal yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, keempat hal ini ada 4 tapi tunggal, merupakan satu kesatuan. Gitu ya. Nah, pertama kita mendengarkan. Ya, kita ingat setiap orang yang lahir pasti pertama adalah dia mendengarkan. Nah, mungkin setiap orang bayi langsung berbicara, gitu ya, atau bahkan langsung baca, atau bahkan langsung menulis, gitu ya, mendengarkan. Nah, ini adalah kegiatan memang yang dilakukan oleh setiap orang sejak dari lahir. Setelah mempunyai keterampilan mendengarkan, nah orang akan mempunyai keterampilan berbicara. Ya. Nah, makanya kalau orang yang tidak bisa mendengar, ya mohon maaf, ada orang tuli, kebanyakan dia tidak bisa berbicara. Ya, tuna apa namanya ya? Ada ya, tuna rungu, tuna wicara, tuna apa ya, dua-duanya gitu ya. Nah itu karena modal orang untuk berbicara itu pernah mendengarkan. Ya kan? Kita dulu waktu bayi nggak mungkin kita diajari ya. Ini namanya kursi nak, gitu kan? Ini namanya rumah, bukan ya? Tapi ketika dari ngobrol gitu ya, itu akhirnya kita menyimpulkan sendiri. Nah, dari mendengarkan, kemudian kita bisa berbicara, ya menirukan, ya kita menirukan apa yang orang tua kita sampaikan, kemudian kita berbicara. Apa yang guru kita sampaikan kepada orang lain dalam belajar dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita mendengarkan, berbicara, nah kita membaca. Belajar untuk membaca. Ya. Dengan membaca kita tambah banyak lagi yang tahu. Ya, karena tidak hanya mendengar saja ya, dari buku, bahkan dari video, audio video ya semua kita mendengarkan dan juga membaca. Nah, akhirnya kita bisa menulis. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa modal untuk berbicara adalah mendengarkan. Ya, kalau nggak mendengarkan, kita kesulitan untuk berbicara. Demikian juga modal untuk menulis ya adalah membaca. Nah, ya, memang orang mungkin bisa menulis banyak tulisan, tapi dia nggak pernah baca. Tapi mungkin tidak akan dalam ya, analisisnya, gitu ya. Tidak akan komprehensif penulisannya, gitu. Jadi memang di antara keempat ini saling berkaitan dan ujungnya adalah menulis, dan menulis itu memerlukan keterampilan yang sebelumnya, gitu ya. Berbicara memerlukan keterampilan mendengarkan, menulis memerlukan keterampilan membaca. Gitu ya. Membaca juga harus bisa berbicara, gitu kan? Orang tidak bisa berbicara, ya nggak mungkin bisa membaca.
Nah, gitu ya. Nah, jadi ini saling terkait. Nah, demikian juga ketika teman-teman ingin membuat sebuah tulisan, ya entah itu artikel populer, entah itu artikel ilmiah, itu memang harus banyak membaca. Nah, dari membaca masuk ke otak, nanti ketika kita nulis, ya otak itu hebat ya. Dia akan, oh, kemarin aku pernah baca ini, aku tulis lagi. Nah, gitu kan. Nah, ketika teman-teman bikin latar belakang misalnya, mulai dengan apa ya, gitu kan. Oh, mulai dengan ini aja. Pajak itu bermanfaat bagi negara. Wah, kita bisa nulis itu karena kita pernah mendengar, gitu kan, atau kita pernah membaca. Nah, gitu kan. Wah, kemudian bertulis ya. Atau misalnya gini, banyak warga Indonesia yang tidak taat pajak, misalnya gitu kan. Nggak mungkin kalau kita nggak pernah mendengar ataupun membaca, kita bisa menulis itu, gitu. Kita bisa menulis itu karena kita sudah pernah membaca atau mendengar. Nah, jadi kalau ingin teman-teman ingin menulis yang tambah bagus, membaca yang tambah banyak. Nah, gitu ya. Saya pun demikian ya, sebagai dosen saya punya kewajiban untuk menulis ilmiah. Kalau saya tidak membaca artikel ilmiah yang lain, saya nggak dapat wawasan, saya nggak dapat insight, saya nggak dapat modal untuk menulis. Gitu. Jadi memang kuncinya menulis itu membaca. Kalau teman-teman ingin KTTA-nya bagus, banyak-banyaklah membaca. Nah, gitu ya. Karena KTTA itu artikel ilmiah, ya berarti banyak-banyaklah membaca artikel yang ilmiah. Ya, artikel ilmiah itu artinya bukan hanya berita, gitu. Kalau berita itu kan artikel populer, ya. Kadang-kadang opini juga bisa ilmiah, gitu. Apalagi dalam jurnal ilmiah, ya, skripsi dan sebagainya itu ilmiah banget, gitu ya. Jadi kadang-kadang opini orang, apalagi opininya dari profesor doktor siapa, gitu. Nah, itu biasanya udah termasuk dalam, udah ada kadar ilmiahnya lah, ya, walaupun dia kemukakan atau disajikan dalam bentuk artikel ilmiah populer. Nah, kadang-kadang gitu ya, akhirnya begitu. Nah, kenapa ada artikel ilmiah populer? Karena kalau terlalu ilmiah, kadang-kadang orang nggak paham. Gitu kan. Nah, misalnya begini, teman-teman kemarin membahas tentang pajak PMSE gitu kan. Nah, ini terlalu teknis gitu. Kalau kalau misalnya bilang pajak transaksi online, nah itu mungkin malah lebih mudah dipahami kan. Ya gitu. Jadi ada namanya artikel ilmiah populer ya. Kadang-kadang istilah ilmiahnya itu diganti dengan istilah yang lebih populer. Gitu ya. Maaf ya, ada selingan anak saya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi teman-teman untuk bisa menulis harus bisa membaca. Bahkan kadang-kadang orang itu begini, baca banyak, ya kan, katakanlah 10 halaman, nah, kemudian setelah baca selesai dirangkum menjadi satu halaman. Nah, itu lebih mudah daripada kita tidak pernah membaca, kemudian kita tiba-tiba menulis. Mau nulis apa ya? Nah, itu. Jadi modal yang menulis itu adalah membaca. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menulis, baca dulu yang sebanyak-banyaknya. Nah, makanya ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka apa yang sudah menjadi bahan dari tulisan kita. Nah, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah kita tadi belajar tentang teori catur tunggal tadi ya, ada 4 tapi 1. Nah, ngapain sih kita nulis? Nah, ya, ngapain sih kita nulis? Ada pepatah yang sangat terkenal dari Pramudia Anantatur, ya mungkin teman-teman bisa pernah dengar ya. Jadi kalau menulis itu untuk keabadian katanya. Dan kalau saya ngomong, ya kalau nggak direkam ya sudah hilang. Gitu. Kalau menulis, nah apalagi diterbitkan, apalagi menjadi buku, nah itu menjadi sebuah keabadian. Ya, bisa dibaca berulang-ulang, bisa dipelajari berkali-kali. Nah, itu adalah salah satu dari fungsi menulis. Nah, di sini ada salah satu fungsi, itu fungsi sosial. Ya, fungsi sosial artinya ya si penulis itu ingin memasuki dunia sosial, ingin berhubungan dengan orang lain. Nah, itu jadi fungsi sosial begitu. Nah, contohnya ya, misalnya teman-teman menulis di Twitter, di Instagram, membuat konten di TikTok, itu kan sebuah fungsi juga, fungsi sosial. Ya, kita ingin mendapatkan feedback dari sosial kita. Kita ingin ada sesuatu yang ingin kita ungkapkan dalam
sosial kita, gitu ya. Ada sesuatu yang menimbulkan interaksi sosial. Nah, itu adalah salah satu dari fungsi menulis. Ya. Yang kedua fungsi ekspresi. Ya, kita menginginkan menunjukkan ekspresi kita. Ya, walaupun tadi ada ya di do dan don'ts yang teman-teman rangkum dari kuliah umum ya, jangan mengekspresikan kebencian, ya, jangan mengekspresikan negatif, gitu ya. Nah, mengekspresikan, nah, misalnya foto, kemudian, bagus sekali pemandangannya, bla 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 bla, gitu ya. Nah, itu juga menunjukkan sebuah ekspresi, gitu ya. Atau misalnya bisa dibilang pendapat, kita foto tentang sampah, gitu kan, tempat sampah. Oh bagus ini kalau ada di sini bermanfaat untuk ini dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi dari ekspresi. Kemudian ada fungsi ritual. Nah, fungsi ritual ini adalah fungsi yang menjadi kebiasaan. Ya, misalnya ya teman-teman ada di grup, misalnya, mohon maaf ya, misalnya telah meninggal dunia bapak dari teman kita, bla bla bla. Ya, langsung kan ada ucapannya ya, kita menulis itu ya, walaupun copy paste gitu. Nah, tapi itu adalah fungsi ritual. Setiap ada ini, maka yang terjadi ini itu adalah ritual. Nah, gitu ya. Atau setiap 17 Agustus menulis tentang ini, itu ritual. Nah, itu fungsi ritual. Kemudian ada fungsi instrumental ya sebagai bahan, gitu ya. Seperti saya menulis untuk mengajar itu sebagai bahan, ya. Sebagai instrumen untuk mengajar, sebagai instrumen untuk berkomunikasi, sebagai instrumen untuk banyak hal yang bisa dilakukan, ya, dengan cara menulis. Ya. Nah, kemudian dari fungsi menulis, nah kita lihat ya masuk kepada artikel populer. Artikel populer. Nah, di RPS memang diminta teman-teman untuk membahas artikel populer ataupun artikel yang ada di media massa. Nah, karakter dari artikel populer adalah yang pertama temanya aktual dan relevan. Ya. Jadi kalau temanya sudah tidak aktual, nah udah nggak populer lagi, udah bukan artikel populer lagi. Jadi artikel populer ini bisa dibilang sangat peka terhadap waktu. Ya. Misalnya kemarin awal tahun, wah Indonesia gagal Piala AFF, nah itu aktual gitu ya. Tapi ketika tema itu ditulis 10 hari kemudian, wah nggak menarik lagi gitu kan, udah nggak populer lagi gitu. Nah temanya udah nggak aktual dan relevan. Gitu. Atau ketika misalnya sudah keluar UU HPP, nah, kan, kemudian 3 bulan lagi ada orang bikin seminar, gitu kan, tentang UU HPP, wah nggak aktual lagi gitu. Apalagi kita menulis di koran pasti ditolak, gitu, karena nggak aktual dan nggak relevan. Ya. Nah sekarang yang lagi relevan misalnya pembentukan BRIN membuat lembaga penelitian terpuruk, nah itu lagi aktual, ya, dan sebagainya. Ya. Isu atau kebijakan yang mutakhir, nah ya seperti ini. Jadi aktual, relevan, mutakhir atau terbaru. Ya, misalnya setelah Bu Sri Mulyani mengumumkan kenaikan PPN, nah nanti bulan apa naik PPN jadi 11% misalnya. Nah itu akan menjadi sebuah kebijakan yang mutakhir, itu karakter dari artikel populer. Ya. Kemudian ada ide dan sudut pandang orisinil. Nah, sudut pandang ya, sudut pandang itu bisa bermacam-macam. Katakanlah kita ingin menulis PPN. Ya. Sudut pandangnya dari pemerintah akan berbeda dengan sudut pandang dari pengusaha. Nah, ini ya. Jadi sudut pandangnya satu tema bisa berbeda sudut pandang. Nah, menghasilkan originalitas yang berbeda tentunya masing-masing. Nggak bisa, oh jangan sama. Loh kita temanya sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Nah itu bisa seperti itu. Nah, ya kan? Nah, pajak bagi negara itu sangat bermanfaat gitu. Tapi pajak bagi pengusaha, nah itu mungkin bisa jadi memberatkan. Nah, itu. Jadi sudut pandangnya bisa berbeda. Ya, tinggal siapa yang menulis. Nah, kan gitu ya. Kemudian ada penyajian data dan analisis. Jadi ya walaupun ini artikel populer, harus ada analisis. Nah, nanti akan saya sampaikan ya, ada contoh-contohnya ya. Kita harus menyajikan data. Data itu artinya fakta. Ya, kita nggak boleh hanya opini kita saja dari awal sampai akhir. Menurut saya PPN itu harusnya begini karena begini, tapi tanpa ada analisis atau tanpa ada fakta, tanpa ada data, itu juga kurang rendang. Gitu. Kemudian bahasa yang artikulatif dan mudah dipahami. Nah ini ya, bedanya dengan artikel ilmiah. Karena artikel ilmiah itu dengan
bahasa yang teknis, bahasa yang bahkan ada rumus-rumus gitu kadang-kadang ya di skripsi ya, di tesis dan sebagainya. Itu ada rumus-rumus. Kalau di artikel populer itu yang memang bisa dipahami oleh semua kalangan. Ya, katakanlah kita menulis tentang pajak, sebaiknya yang orang nggak ngerti pajak pun bisa paham. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Gitu ya. Ya, kurangi dengan singkatan-singkatan yang menyulitkan, gitu ya. Kurangi kata-kata yang mungkin tidak dipahami, gitu ya. Nah, mudahnya gimana? Kita tanyakan ke adik kita, kakak kita yang bukan orang STAN, bukan orang pajak, gitu ya. Ngerti nggak tentang ini? Apaan tuh? Nah, oh berarti dia nggak ngerti, jangan pakai kata itu, gitu ya. Tanyalah kepada bapaknya, ibunya, gitu. Pak, ngerti nggak ini? Oh ngerti. Oh ya berarti dia paham, ya. Ya berarti bahasanya boleh dipahami. Nah, jadi jangan pakai bahasa yang sulit dipahami. Nah, kemudian dari karakter, kita masuk ke tujuan artikel populer. Kalau tadi fungsi menulis, sekarang tujuannya. Kenapa kok kita perlu menulis artikel populer? Bahkan nanti teman-teman kalau sudah bekerja pun, kalau memang suka menulis ya, itu akan bagus sekali. Jarang ya orang pegawai negeri yang menulis artikel populer. Ya. Dulu ketika saya ada terbit gitu ya, kemudian saya post di Instagram saya gitu, saya langsung di WA gitu, weh jarang-jarang loh orang pegawai negeri aktif gitu ya, yang menulis gitu, katanya gitu ya. Ya karena tadi ya, kadang-kadang sudut pandangnya itu berbeda dengan sudut pandang pembaca. Nah, pembaca kan belum tentu pegawai negeri gitu ya. Nah, itu harus kita pahami juga gitu. Akan terjadi apa namanya ya, pro kontra dan sebagainya. Nah, apa tujuan dari artikel populer? Ya. Nah, apa tujuan dari sebuah penulisan artikel populer ya? Misalnya kita bisa merespon isu atau kebijakan terbaru. Nah, ini beberapa orang yang jago nulis ya. Ketika ada isu terbaru ya, undang-undang HPP, wah, misalnya, atau undang-undang Cipta Kerja, yang itu langsung ditulis, ya, bikin opini. Nah, di majalah ya, di koran, itu namanya merespon isu atau kebijakan terbaru. Nah, responnya bisa berupa pro kontra, bisa mendukung, ya, atau juga bisa mensosialisasikan. Nah, kita nih di bawahnya lagi ya, membangun opini publik. Nah, gitu. Misalnya ada ketidaksetujuan, Nah, dia berusaha untuk membangun opininya. Kadang-kadang orang bisa berseberangan, ya, bebas ya, nggak apa-apa ya. Namanya artikel populer begitu. Ya, bisa membangun opini publik, ya, atau yang sejalan, ya, supaya publik-publik ini menjadi tercerahkan. Nah, gitu ya. Atau bisa juga sosialisasi program. Nah, ini teman-teman ya, teman-teman kalau misalnya lebih ngerti ya tentang program-program baru, tentang PMK baru, silakan tulis berupa artikel populer. Tujuannya apa? Mensosialisasikan program. Ya. Bisa juga mengkritisi kebijakan. Wah, saya itu nggak setuju sebetulnya. Ya. Ya, tapi ingat ya, kalau jadi pegawai negeri jangan terlalu vulgar. Nah, ini beneran. Jangan terlalu vulgar. Gitu ya. Ketika berseberangan, boleh ya, tapi mengkritisinya harus dengan cara yang sopan. Ya, boleh kita tidak setuju. Ya. Tapi yang sopan, yang bahasa yang baik. Ya. Kemudian melakukan advokasi atau pembelaan. Nah, ini banyak di hukum, bukan di hukum yang nulis ya, banyak tentang masalah hukum, gitu ya, memberikan advokasi. Ya, misalnya ada bullying, nah, gitu kan, bagaimana kita melindungi korban bullying. Nah, itu namanya melakukan advokasi. Nah, ini ada beberapa tujuan dari artikel populer. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan ketika teman-teman mau menulis. Pertama, isunya harus aktual. Nah, kalau saya nulis ini masih aktual nggak ya? Nah, gitu ya. Kalau nggak aktual, nanti tidak menarik. Gitu. Yang kedua, rajin membaca. Nah, tadi ya, rajin membaca. Karena membaca adalah modalnya menulis. Nah, ketika teman-teman blank, ketika nulis KTTA misalnya, nah itu adalah indikator dari kurangnya bacaan. Gitu. Ya, sama. Saya juga pernah blank gitu ya. Nah, akhirnya saya berhenti dan saya membaca. Gitu. Membaca banyak sumber. Ya, setelah itu baru kita mensimpulkan. Nah, namanya mensintesiskan. Ya. Jadi katakanlah gini, pajak digital ini seperti apa sih? Nah, kita baca artikel-artikel tentang pajak digital. Artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4, artikel 5, terserah ya, bahkan lebih banyak lebih bagus. Nah, setelah kita punya banyak
pandangan dari banyak penulis, itu kan masuk ke otak kita semua. Nah, baru kita simpulkan. Itu namanya mensintesiskan. Oh iya, aku pernah baca di artikel keberapa. Oh iya, aku pernah baca di artikelnya si ini. Nah, kita tulis gitu ya. Nah, jangan lupa tapi supaya tidak plagiarisme, dituliskan sumbernya. Ya. Kemudian tulislah dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, barangkali sudah pernah ada di artikel yang lain. Nah, kita ambil dari sudut pandang yang berbeda. Gitu kan. Nah, katakanlah kita ingin menulis tentang kopi. Nah, gitu kan. Kopi ini enak, gitu kan. Nah, kita ambil sudut pandangnya. Apakah dari penggemar kopi, apakah dari orang yang tidak gemar kopi, apakah dari pembuatnya, ya, baristanya, gitu, pengusaha kopinya, bagaimana sudut pandangnya, ini macam-macam. Nah, itu ya. Atau kopi dari perpajakannya, misalnya ini karena teman-teman jurusan pajak, gitu ya. Oh ternyata jaringan penjualan kopi ini bisa meningkatkan pendapatan perpajakan misalnya, dan seterusnya. Ya. Nah kemudian terakhir adalah analisis yang didukung dengan referensi. Ya, ini ada kaitannya dengan rajin membaca tadi. Ya. Analisis ini kita dapatkan data, misalnya data ID ya misalnya. Dalam ya ini isu yang hot di awal tahun adalah target pajak misalnya. Target pajak kemarin DJP itu melebihi 100% setelah 12 tahun. Wah, 12 tahun itu nggak pernah mencapai 100%. Nah, baru tahun kemarin ya 2021 mencapai 100%. Nah, kita bisa menganalisis ya, referensi. Kita ambil data 10 tahun ya. Apakah targetnya ketinggian gitu kan? Apakah banyak kalpot yang tidak dilakukan? Nah, itu kan kita menganalisis. Nah, referensinya apa? Data-data tadi, data-data selama 10 tahun atau bahkan 12 tahun ya. Tahun sekian targetnya kurang, hanya 90% berapa capainya kurang, hanya 90 sekian persen dan seterusnya. Nah, itu. Kita menganalisis didukung referensi. Jangan kita langsung menganalisis. Oh iya, saya tahu kenapa kok DJP sekarang bisa mencapai 100%. Karena Pak Dirjennya baru. Nah, itu apa referensinya gitu kan misalnya. Nah, apa? Masuk akal enggak? Nah, gitu. Jadi analisis itu perlu didukung dengan referensi ya supaya masuk akal dan diterima oleh pembacanya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah menulis. Nah, ini tidak hanya langkah menulis artikel populer ya. Teman-teman bikin KTTA pun bisa membahas seperti ini. Ya, ini langkah yang ideal. Ya, langkah yang ideal. Pertama, menentukan tema atau topik ya. Ketika teman-teman sudah dapat tema atau topik ya. Pertama kita dalam menentukan itu kita brainstorming dulu. Tadi ya, apa isu yang relevan, apa yang lagi hot, apa yang aktual, gitu. Adakah kebijakan yang baru, gitu. Apakah ada kebijakan yang akan dilakukan. Nah, kan ini belum dilaksanakan Pak, bisa nggak? Oh bisa. Kita bisa menganalisis misalnya peluangnya apa, hambatannya apa kira-kira dalam pelaksanaannya, kan? PPN jadi 11% ini kira-kira opportunity-nya apa, hambatannya apa ya, SWOT-nya gitu ya, strength, weakness, opportunity dan threat. Nah itu apa? Ya bisa gitu ya, tema dan topiknya. Nah kemudian kita buat outline. Nah ini penting ya. Kadang-kadang orang tuh langsung nulis, nulis baru 2 kalimat terus bingung. Apa ya terusannya ya? Karena kita belum membuat outline. Ya gitu ya. Kita membuat outline, katakanlah latar belakang. Ya latar belakang rencana kita ada 5 paragraf katakanlah. Ya udah outline-nya itu. Jadi nanti outline itu menjadi pokok pikiran dari paragraf itu. Ya. Nah, mungkin teman-teman di bahasa Indonesia ya ada membuat paragraf kan gitu kan. Ada kalimat utamanya, ada kalimat pendukungnya. Nah, dulu SD atau SMP mungkin sudah ada ya. Nah, itu bikin outline-nya itu nanti akan menjadi itu gitu. Nah, outline itu akan terarah. Misalnya nih, kita pakai sistem piramida terbalik. Wah, berarti yang di atas tuh besar, kemudian nanti mengerucut. Nah, outline-nya itu ini, pajak bermanfaat bagi negara. Kemudian baru yang lebih apa namanya? Lebih sempit lagi, gitu kan? Pelaksanaan PPh Badan. Lebih sempit lagi. PPh Badan pada industri kelapa sawit, nah misalnya itu membuat outline di situ. Nah, kemudian kita kembangkanlah outline itu. Kalau kita langsung nulis ke paragraf, nah, biasanya blank. Tapi kalau bikin outline, kita nengok outline-nya. Oh iya, nulis ini ya. Ini jadi kalimatnya. Baru kita kembangkan. Nah, ya. Setelah membuat outline, kemudian kita menyiapkan data. Nah, tadi kan, misalnya contoh tadi ya,
pajak bermanfaat bagi ekonomi. Nah, kita cari data dan referensinya. Oh, ada kan, mungkin teman-teman pernah lihat ya, 1 juta rupiah pajak itu menjadi apa saja. Nah, gitu kan. Nah, atau misalnya setiap tahun pajak itu sekian persen dari penerima negara. Nah, itu siapkan dulu data-datanya. Sumbernya dari mana? Nah, gitu ya. Sumber dari tabel, grafik, dan sebagainya siapkan dulu. Nah, setelah outline, kemudian menyiapkan data, ya, kemudian baru menulis bebas. Nah, menulis bebas. Nggak harus urut sama outline. Yang kita ingat misalnya outline ketiga, tulis saja. Baru kemudian teringat outline kedua, tulis saja. Baru ingat apa, tulis saja. Nah, gitu. Jadi ketika mau menulis itu memang kita menulis bebas dulu. Apa yang ada di pikiran kita, tuangkan saja. Nah, kemudian baru menstrukturkan tulisan. Nah, zaman sekarang kan mudah ya. Paragraf yang di bawah tinggal tarik ke atas. Wah, ini cocoknya di depan. Ini cocoknya setelah ini. Ya, itu disesuaikan supaya kelihatan paragrafnya itu mengalir. Ya, itu menstrukturkan tulisan. Ya. Kemudian baru editing. Nah, biasanya editing ini dilakukan jangan setelah menulis. Biarkan dulu. Besoknya baru editing. Ya, kalau kita langsung edit, kita merasa bahwa tulisan kita adalah benar. Tapi kalau besoknya lagi, mungkin kita punya pikiran yang lain lagi gitu. Wah, ini kayaknya kurang bagus. Nah, makanya sebaiknya editing itu dikasih jeda. Nah, ya. Makanya kalau teman-teman bikin tugas, KTTA, artikel dan sebagainya, jangan mepet-mepet ya, supaya ada waktu untuk mengedit. Ya. Saya punya bimbingan KTTA 8 orang gitu ya. Dan pengalaman ya tidak hanya tahun ini ya, tahun-tahun kemarin juga itu sepertinya belum diedit. Jadi masih banyak typo gitu ya. Masih banyak salah tulis dan sebagainya, urut-urutannya masih kadang-kadang nggak bagus gitu ya. Nah, itu editing itu seperti itu. Ya. Nah, jadi sebaiknya teman-teman bisa mengedit dulu sebelum dikirim ke dosen atau dikirim ke apa namanya tadi, media online, ya, berita online dan sebagainya. Nah, itu langkah-langkah seperti ini. Nah, silakan terapkan ya, tidak hanya untuk matkul ini saja gitu ya, silakan diterapkan pada setiap penugasan menulis kalian. Nah, ini saya berikan contoh tulisan yang menurut saya bagus. Ya, ini bukan tulisan saya ya. Ini ada sumbernya di sini nih. Puslit Jakdikbud, punya Kemendikbud ya. Nah, ini ceritanya adalah tentang pendidikan. Nah, cerita tentang pendidikan. Ini bisa teman-teman contoh ya. Atau bahasa sekarang itu ATM, ya, amati, tiru dan modifikasi. Nah, ya. Nah, ini ada 4 paragraf. Nah, 4 paragraf yang mengalir menurut saya. Nah, teman-teman bisa contoh begini ya. Setelah saya baca, paragraf pertama itu tentang pendidikan yang ideal. Dan di sini ada ya, Global Education Monitoring 2016 ya. Atau misalnya bisa menurut ini menyatakan bahwa dunia pendidikan mesti mengkonstruksikan kreativitas bla 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 bla. Nah, ya. Nah, ini adalah sebuah fakta atau sebuah pendapat. Ketika kita menuliskan sebuah pendapat, kita harus menuliskan sumbernya. Nah, ya. Mungkin kalau dosen pembimbing ya lihat ini tambah referensi, ini dari mana gitu. Nah, itu gitu ya. Itu misalnya kita nulis ini. Pajak itu bermanfaat bagi perekonomian. Kata siapa? Nah, gitu. Jadi perlu ada sumbernya. Gitu ya. Ini contohnya Global Education Monitoring. Nah, menyatakan bahwa, nah gitu. Kalau menyatakan bahwa udah oke. Terserah dia gitu ya. Karena kita ada dasarnya. Nanti ditulis di daftar pustaka. Nah, di kalimat pertama adalah pernyataan dari sebentar saya pakai. Nah, ini. Kalimat pertama itu adalah menggunakan kata-kata dari Global Education Monitoring, ya, titik. Ya. Masih menurut laporan tersebut, seorang guru harus memahami isu tentang asasi. Nah, jadi ini adalah fakta menurut Global Education Monitoring. Paragraf kedua masih seperti itu. Nah, itu berarti ini kan kita membaca sebuah artikel, kemudian kita ambillah 1 atau 2 atau 3 poin, gitu kan? Kita tuliskan dalam paragraf. Bahkan kita nggak ada opini di sini, kita nggak ada pendapat di sini kan. Ini kalimat pertama menurut Global Education Monitoring. Kalimat kedua masih menurut laporan tersebut. Nggak, si penulis nggak ada menulis sama sekali di sini. Ya, dia hanya menuangkan saja. Ya. Kemudian paragraf kedua, ini masih juga pendidikan yang ideal.
gitu kan? Digital dividend yang dirilis World Bank juga menyebut beberapa kemampuan yang perlu disiapkan. Nah, gitu. Jadi ini fakta juga. Fakta menurut digital dividend. Gitu. Nah, kita misalnya contoh nih di perpajakan. Banyak orang Indonesia yang belum taat pajak. Nah, misalnya gitu. Itu kan kita ingin memberikan fakta. Kata siapa? Nah, gitu. Kalau ada penelitian sebelumnya menulis itu, tulis. Menurut penelitian oleh siapa? Ya, menyebut bahwa banyak orang Indonesia tidak taat pajak. Nah, misalnya gitu. Kalau tidak ada itunya, kalau tidak ada sumbernya, jangan ditulis karena itu adalah sebuah fakta. Baik itu di artikel populer maupun di artikel ilmiah. Gitu ya. Fakta itu harus ada daya dukungnya. Kecuali opini kita, ya, kecuali opini kita. Tapi baiknya kalau teman-teman membuka tulisan, itu jangan pakai opini kita. Pakailah fakta. Survei membuktikan bla 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 bla. Gitu ya. Nah, itu menarik. Nah, gitu ya. Nah, paragraf kedua ya, ini masih menurut digital dividend, gitu ya. Pertama, kedua dan terakhir. Nah, paragraf 1 dan 2 itu belum ada masuk pendapat penulis. Dia hanya membaca dari artikel-artikel yang ada saja. Gitu kan? Kemudian baru masuk ke artikel 3. Nah, ini apa yang perlu menjadi perhatian, gitu kan? Nah, setelah di artikel pertama dan artikel kedua, nah ya, selain hal yang disampaikan oleh kedua laporan tersebut, yang juga patut menjadi perhatian adalah bla 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 bla. Ini baru opini dari penulis. Gitu. Nah, jadi teman-teman begitu juga. Misalnya menulis ini tentang KTTA atau artikel populer dan sebagainya. Kita tunjukkan pertama tentang fakta-fakta menurut literatur review. Ya. Paragraf kedua begitu. Bahkan ketiga pun nggak apa-apa ya. Lebih kuat lebih bagus begitu. 2 udah cukup. Kalau 1 kurang kadang-kadang ya. 2 atau 3 itu sudah bagus. Nah, baru disampaikan di sini. Gitu ya. Baru sampaikan apa sih gap-nya. Karena mungkin kalau dosen pembimbing gitu ya. Apa sih yang menjadi gap-nya gitu. Nah, namun bla 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 bla. Penelitian itu kurang mendetail terutama pada bidang ini ya. Nah, baru pendapat penulis di poin terakhir. Nah, kita jadi berdasar atas dua hal tadi dan opini-opini kita. Bahkan masih dimasukkan lagi menurut survei bla bla bla. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini sebenarnya artikel belum selesai. Nanti ada artikel pendapat penulis lagi, pendapat penutup. Nah, tapi saya hanya ingin menekankan bagaimana kita membuka sebuah tulisan. Ya, biasanya bukalah tulisan dengan literatur review atau latar belakang yang mengemukakan fakta-fakta. Itu lebih menarik daripada hanya menurut pendapat kita. Tapi fakta-fakta juga jangan yang terlalu sudah pasti ya. Katakan misalnya Indonesia adalah negara kepulauan. Itu sudah semua orang udah tahu gitu. Jadi tidak menarik gitu. Ya. Atau misalnya dasar negara kita adalah Pancasila. Gitu. Itu fakta juga, tapi itu sudah umum gitu. Sudah umum tidak menarik lagi bagi pembaca. Ya. Tapi kalau misalnya fakta-fakta menurut siapa ini, nah itu menarik. Nah, gitu ya. Oke, ya kita lanjut lagi. Nah, diskusi ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita ke diskusi. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau saya ini lebih ke minta saran, Pak. Oke. Jadi saya itu kalau buat tulisan sering dikritisi sama adik saya kalau saya itu kebanyakan cari data, tetapi secara substansi itu saya opininya hampir nggak ada, Pak. Nah, mungkin karena saya itu kalau nyari data terpengaruh data itu, jadi kalau membuat opini itu terpengaruhi data, jadi saya seperti mengulangi lagi, Pak. Jadi opini saya tuh hampir nggak ada. Mungkin ada saran nggak, Pak, supaya gimana cara kita membuat opini berdasarkan data-data yang ada? Oke, menarik ya. Nah, memang pertama kemampuan kita mencari data itu perlu. Nah, ini mungkin teman-teman jago-jago lah ya mencari data. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi, kita bisa namanya mensintesiskan. Ya, mensintesis itu mirip dengan menyimpulkan, tapi kita menggabungkan data. Ya, misalnya Sidki ini dapat data dari sebentar. Misalkan Sidki dapat data dari DJP dan BPS. Nah, misalnya kan. Nah, supaya kita ada simpulannya, coba kita gabungkan. Kita gabungkan menurut BPS seperti ini, menurut DJP seperti ini. Nah, baru kita masukkan kesimpulan kita. Nah, jadi kita tidak hanya bercerita tentang sebuah data saja. Kita gabungkan antara beberapa data sehingga kita menyimpulkan.
gitu ya. Misalnya nih data di BPS menyatakan bahwa pengeluaran masyarakat di tahun 2021 itu menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya misalnya. Tapi seharusnya menurut DJP kalau transaksi di masyarakat itu menurun, harusnya pembayaran pajak itu menurun gitu kan. Misalnya gitu ya, dari PPN misalnya. Nah, kemudian kita di situ menggabungkan gitu. Oh, ternyata pajaknya juga menurun dan ini menurun, maka ya silakan dikait-kaitkan gitu. Nah, jangan hanya misalnya bercerita tentang oh menurut BPS tahun 2021 ini contoh ya, saya bukan fakta yang beneran ya. Transaksi pada masyarakat itu menurun. Nah, kemudian pada selanjutnya sementara itu pada DCP pajak yang berasal dari transaksi gitu ya, itu juga menurun. Nah, baru kita simpulkan dari penggabungannya dari kedua data itu gitu. Kalau kita hanya bercerita tentang satu data, kita simpulkan satu data, kita simpulkan mungkin jadi seperti itu ya, kok nggak ada pendapat saya gitu, kok nggak ada pendapat kita ya. Jadi memang harus kita menggabungkan beberapa data, bahkan mungkin jangan hanya 2 atau 3 ya, bisa 4 data, bisa 5 data, bahkan mungkin lebih bagus ya, kemudian kita simpulkan. Nah, jadi akhirnya nanti muncul jika seperti ini maka seperti ini. Nah, jika turun ataupun bisa juga ya, kadang-kadang penelitian itu bisa bertolak belakang. Misalnya gitu ya. Umumnya kalau transaksi perdagangan turun, maka pajak turun. Tapi kok ternyata di tahun 2021 ini naik. Nah, justru muncul pertanyaan itu. Gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Kita wujudkan seperti itu aja. Menurut opini kita begitu. Namun ini berdasar data ternyata berbeda. Nah, kita cari literatur pendukungnya. Mungkin ada penelitian yang pernah membahas tentang itu, alasannya apa. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, kira-kira begitu ya, Sidki. Ya, baik Pak, dapat diterima. Terima kasih Pak. Oke, bahkan ini ya pernah saya dengar ya dari sebuah reviewer artikel ilmiah. Mungkin teman-teman pernah ini ya, ada orang di JP kok, namanya Kak Elsa itu ya, yang mungkin kalau penelitian pernah jadi narasumber juga di STAN ya. Dia bilang begini, penulis itu nggak boleh menuliskan opini kita di bab 1, 2. Katanya gitu. Ini kalau artikel ilmiah ya. Bab 1 kan latar belakang, bab 2 itu masih teori gitu. Nah itu kita nggak boleh menuliskan opini. Tuliskan saja opini-opini berdasar literatur review, kita menyimpulkan dari literatur review saja gitu. Nah katanya begitu bahkan. Gitu. Kita jangan beropini dulu. Opininya itu terutama untuk bab kesimpulan. Karena kesimpulan itu kan dan saran, gitu ya. Itu benar-benar merupakan opini kita, gitu. Katanya gitu, ya. Jadi kalau masih bab-bab awal itu atau latar belakang atau apa, baik menulis artikel populer maupun ilmiah, itu usahakan berdasarkan data-data yang ada saja. Nah, gitu kira-kira. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, nah ini tugasnya tadi ya. Nanti saya bagi pakai breakout room aja ya, tidak usah lama-lama, sekitar 5 menit sampai 10 menit ya. Jadi carilah sebuah artikel di internet ya. Artikel populer boleh, ilmiah boleh. Kemudian ambillah satu bagian saja. Kemudian misalnya nih 3 paragraf, 4 paragraf, kemudian tadi rumuskan ide utama dan apa isinya. Nah, gitu ya. Nah, kalau bisa ini artikel dari yang apa ya istilahnya bagus-bagus, dari Kompas, dari Detik, jangan yang dari media yang kurang bagus ya. Kita nggak bisa jadi contoh ya. Kalau kita ingin cari contohnya, contoh yang bagus ya. Nah, kemudian apa saja isinya? Seperti tadi yang contoh saya ya. Misalnya jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita ambil 4 paragraf. Oh, ini tentang ini, Pak. Nah, terutama dari awal-awal saja. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi silakan cari artikel, kemudian rumuskan ide utamanya. Nah, saya akan bagi menjadi 6 kelompok lagi ya. 6 kelompok lagi secara acak. Ya. Nanti silakan teman-teman rumuskan dan kira-kira ya 5 menit sampai 10 menit lah, enggak usah lama-lama ya. Ya, nanti kita ada yang menyampaikan di kelas. Silakan bisa masuk di breakout room-nya.
bisa menampilkan hasil diskusinya. Nah, silakan mau kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu ganjil, kamu genap. Tanda volunteer. Izin Kelompok kelompok 5, 1, Pak. Wah, ini ada kelompok 1 dan kelompok 5. Silakan. Iya, kelompok 1 dulu silakan. Oke. Silakan. Kelompok 1 dulu, baru nanti kelompok 5 ya. Surono boleh minta tolong share screen. Baik, kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang ini, artikel tentang Indosat dan Tri resmi merger, pelanggan tidak terdampak. Nah, jadi untuk paragraf pertama ini tentang penggabungan usaha ini tidak berdampak pada pelanggan Indosat Oridia Hutchison yang akan terus menerima layanan dan penawaran yang luar biasa tanpa gangguan. Begitu keterangan resmi Indosat Oridia Hutchison yang diterima Kompas Tekno Selasa tanggal 4 Januari 2022. Nah, untuk paragraf pertama ini intinya adalah penghubungan usaha ini tidak berdampak pada pelanggan Indosat Audio. Lalu yang kedua, paragraf kedua, Indosat Audio Hutchison memberikan apresiasi kepada pelanggan kedua operator dengan memberi bonus berupa telepon gratis hingga 200 menit per hari selama sebulan. Artinya pelanggan Indosat dan Tri Indonesia bisa saling telepon tanpa biaya. Untuk paragraf kedua ini, intinya adalah memberikan apresiasi kepada pelanggan dan telepon gratis hingga 200 menit per hari selama sebulan. Lalu untuk paragraf ketiga, sejauh ini belum ada informasi apakah akan ada produk dan layanan baru di bawah Indosat Audio Hutchison. Untuk paragraf ketiga intinya adalah belum ada informasi untuk produk dan layanan baru. Lalu ke paragraf keempat, Muhammad Dhani Buldansyah yang saat itu menjabat sebagai Deputi Presiden Direktur Tri Indonesia mengatakan bahwa paket dan layanan yang diterima pelanggan masih akan sama, baik sebelum maupun setelah proses merger. Setelah merger resmi, yaitu setelah semua persetujuan diperoleh termasuk dari regulator, akan dilakukan asesmen secara menyeluruh. Yang pasti semua produk dan servis atau layanan yang ada akan tetap berlaku, kata Dhani. Untuk yang paragraf keempat, intinya adalah paket dan layanan yang diterima pelanggan masih akan sama. Lalu yang paragraf kelima, ia menambahkan kedepannya akan ada rencana pengembangan produk jangka panjang dan akan mengumumkan produk baru secara bertahap. Untuk inti dari paragraf 5 adalah ada rencana pengembangan produk jangka panjang dan akan ada pengumuman produk baru secara bertahap. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, dari awal si penulis itu bahkan tidak beropini di sini ya. Ya boleh saja ya, kalau menurut saya sebaiknya di akhirnya nanti ada opininya ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini ya, penggabungan usaha ini tidak berdampak bla 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 bla. Begitu keterangan resmi. Nah, itu kan ada sumbernya. Gitu kan. Kita tidak boleh langsung nulis penggabungan merger Indosat dan Tri tidak berdampak pada pelanggan. Nah, kata siapa? Nah, kan gitu ya. Nah, ini langsung ditulis di sini. Begitu keterangan resmi Indosat. Nah, kan Indosat Audio Hutchison memberikan apresiasi kepada pelanggan bla bla bla. Itu kan ada sumbernya berdia gitu ya. Nah, ini bisa digunakan teman-teman nanti kalau misalnya selain menulis artikel populer ya, misalnya teman-teman praktek PKL, kemudian bikin KTTA. Nah, gitu kan. Bisa menulis misalnya kenaikan PPN 11% menjadi 11% ini tidak berdampak pada pelanggan misalnya gitu kan. Nah, begitu keterangan narasumber. Nah, gitu kan. Atau misalnya Bapak siapa yang menjabat sebagai kepala seksi bla 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 kantor pelayanan pajak pertama mana mengatakan bahwa bla 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 ya kayak gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Ya, jadi tidak hanya kita menggunakan opini kita, ya kita menurut narasumber seperti itu. Tapi ingat ya, kalau misalnya menuliskan nama ya seperti ini M. Dhani Buldansyah. Nah, misalkan kita nanti menuliskan kita sebagai reporternya atau kita sebagai penulisnya, baik di KTTA maupun yang lain, kita harus tanya dulu, boleh nggak Pak saya tulis namanya? Gitu ya. Oh jangan tulis. Nah, kalau gitu ganti aja menurut narasumber. Nah, gitu boleh ya kalau memang orangnya keberatan namanya ditulis. Atau jabatannya aja Pak. Ya, kepala seksi apa gitu Pak.
nggak usah namanya deh kalau malu, gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu tulis aja apa jabatannya, gitu. Nah, itu harus persetujuan dari orangnya. Kalau orang yang nggak setuju, jangan, ya, karena itu kode etik, ya kode etiknya begitu, ya. Tapi kalau misalnya dia bilang gini, tapi ini anu ya off the record ya, jangan ditulis. Jadi kita dengerin aja, jangan ditulis. Sepenting apapun kalau dia bilang off the record jangan ditulis, kita harus hormati dari narasumber tersebut. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, bagus sekali kelompok 1, terima kasih. Ya, kita lanjut kelompok 5. Siapa tadi kelompok 5? Ternyata saya kelompok 3, Pak. Oke, silakan. Silakan ya. Silakan kelompok 3 juga boleh ya. Ya, jadi saya mewakili kelompok 3. Jadi saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tentang artikel yang kami temukan, yaitu tentang di bidang perpajakan. Karena menurut kami ini topik yang istilahnya sudut pandangnya masih relevan dengan jurusan kita. Jadi artikel ini membahas tentang kenapa sih kita harus memilih jurusan perpajakan bagi mahasiswa. Nah, di poin pertama itu menjelaskan tentang sebenarnya kenapa mahasiswa itu harus memilih jurusan perpajakan. Nah, merangkum dari laman Universitas Bina Nusantara, ada beberapa alasan orang mengejar karir di bidang perpajakan. Jadi di sini ada 7 alasan kenapa kita harus memilih perpajakan. Yang pertama, penghasilan menarik. Ya, ini sepertinya rahasia umum ya. Kalau penghasilan di bidang perpajakan itu menarik. Yang kedua, ada peluang kerja di hampir semua industri. Karena bagaimanapun semua industri itu pasti punya orang yang kompeten di bidang perpajakan agar dapat mudah untuk mengadministrasikan perpajakannya. Lalu yang ketiga, program pilihan pekerjaan itu bisa ditempatkan di kantor pemerintah di mana aja. Bisa jadi konsultasi maupun pengawasan. Kesempatan berkarir di internasional juga tidak sedikit karena perpajakan internasional itu juga isu yang menarik dan penting untuk dibahas. Lalu ada jenjang karir berkelanjutan, ya karena masih ada peluang untuk meningkatkan kemampuan secara profesional dan mengejar posisi yang lebih tinggi. Lalu bisa jadi entrepreneur atau pengusaha, karena di perpajakan sendiri kan juga tidak hanya diajarkan hanya perpajakannya saja, tetapi juga tentang akuntansi, manajemen keuangan, dan lain-lain yang juga menopang untuk kita bisa misalnya untuk berbisnis sendiri. Lalu yang ketujuh, ini mungkin menurut opini penulis sendiri, yaitu pekerjaannya tidak akan membosankan, karena ada tantangan baru setiap hari. Saya sendiri mungkin agak kurang setuju ini. Ya mungkin tidak bosannya mungkin ditempatkan di mana aja ya. Kalau misalnya di DJP itu baru tidak membosankan. Misalnya di Papua, di Sumatera, Timur Timur, seperti itu, Pak. Oke, baik ya. Pertama ini ya saya mengomentari dulu bahwa artikel ini disusun berdasarkan sumber. Nah, itu bagus ya. Artinya kita jangan mengopini kita ya, misalnya nih mentang-mentang kita di Kementerian Keuangan, di perpajakan, menurut saya begini gitu ya. Ya boleh ya kalau emang kita emang benar-benar memahami gitu ya. Tapi kalau hanya mengira-gira nanti takutnya salah. Ya, jadi kalau memang berdasarkan sumber ya itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau konten sih relatif biasa saya tidak mengomentari konten. Ya, tentu teman-teman sama-sama tahu lah ya bahwa kontennya seperti itu dan perpajakan masih masa depannya bagus. Nah, kita masih masa depannya bagus ya. Nah, kalau masalah bisa di mana saja, pindah-pindah kemana, pindah-pindah di seluruh Indonesia. Saya ingin berkomentar sedikit ya, ini keluar dari materi ya. Memang mahasiswa di STAN itu begitu ya dari zaman saya, bahkan sebelum saya itu isunya adalah
ditempatkan di seluruh Indonesia. Ya, ketika kita daftar, ini sekali lagi ini keluar dari isu matkul ya, saya hanya menambahkan saja. Ketika kita daftar, kita menandatangani surat pernyataan bahwa bersedia ditempatkan di mana saja ya di seluruh Indonesia. Ketika sudah kuliah, berubah pikiran. Nah, banyak hal seperti itu ya, berubah pikiran ya. Bahkan ada kemarin yang lulusan kemarin ya, yang sampai karena tetangga saya ya, dulu di Surabaya, sampai telepon saya ya, anaknya ini Pak, takut ditempatkan jauh katanya gitu. Nah, gitu ya. Tapi kalau menurut saya begini ya, saya sebagai orang yang lulusan STAN ya, saya pernah lulus gitu ya, saya pernah ditempatkan di mana saja, termasuk di Papua gitu ya. Ya, ketika awal-awal ditempatkan, memang kita tidak bisa memilih gitu ya. Tapi yakinlah bahwa di situ itu tidak selamanya. Gitu ya. Misalnya nih ada orang yang ditempatkan di, misalnya nih kebanyakan orang Jawa ya, orang Jawa ditempatkan di Sumatera, atau orang Sumatera ditempatkan di Jawa, di Kalimantan ya, di Sulawesi maupun di Papua dan sebagainya. Yakinlah bahwa itu tidak selamanya gitu ya, karena kalau asal masih di kementerian yang di bawah pusat lah ya. Kalau di Pemprov ya sudah disitulah selamanya gitu ya. Nah, itu menurut saya sih tidak inilah bisa menjadi bekal ya. Risau ya boleh risau, tapi jangan menjadi sebuah halangan gitu ya. Nah, pertama itu. Jadi nanti setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya berusahalah untuk daftar D4 ya, daftar S1 ya, beasiswa dan sebagainya. Nah, itu akan ada perpindahan lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita bisa memberikan kinerja yang bagus, gitu ya, pasti atasan kita tidak akan lupa, ya, pasti akan ada saja peluang untuk pindah. Nah, gitu ya. Sekarang bahkan zamannya sudah pindah antar eselon, ya, bisa dari pajak pindah ke bea cukai, pindah ke BKF, pindah ke ya macam-macam ya eselon 1 ya. Bahkan kalau saya nggak mau Pak, saya pengennya di Jakarta. Iya, ibu kotanya aja mau pindah. Gitu. Ya nggak hanya orangnya ya, ibu kotanya aja pindah gitu ya. Nah itu ya. Jadi emang ya kita harus ini ya, istilahnya membuka pikiran kita gitu ya. Dan bertanyalah kepada orang yang tepat, bertanyalah kepada orang yang pernah berkecimpung gitu. Kakak kelas boleh, tapi kalau mohon maaf nih ya, baru lulus 2 tahun, 3 tahun mungkin masih kalah lah dengan kakak kelas yang sudah lulus 10 tahun. Nah, gitu ya. Jadi saran saya kalau memang mau bertanya, tanyalah kepada teman-teman yang sudah lulus 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Saya udah 20 tahun yang lalu ya. Saya lulus 2001, ya sekarang udah 2022 ya. Jadi lebih tenang gitu pikirannya. Kalau yang baru 2 tahun, 3 tahun pasti jawabannya, wah nah ini aku sekarang lagi di perbatasan Malaysia misalnya. Nah, tapi mungkin jawaban orang yang sudah 10 tahun beda lagi gitu ya. Dulu ketika saya pindah-pindah pun begitu. Kok kayaknya kakak kelas ini yang menghadapi mutasi ini kok kayak santai-santai saja sih gitu ya. Ya mereka sudah terbiasa gitu. Dan mereka sudah punya jalan keluar gitu. Sudah terbiasa dan punya jalan keluar, punya mindset, punya pikiran yang bisa menenangkan kenapa kok kita berpindah-pindah gitu. Jadi kalau menurut saya kalau memang teman-teman punya restriksi ya, punya kekhawatiran, carilah sumber, carilah ilmu, carilah pengetahuan, carilah info yang sebanyak-banyaknya. Jangan hanya dari satu orang, jangan hanya dari sebuah background, gitu ya. Tapi banyak macam. Nah itu saja ya pesan saya tambahan dari sekitar tadi ya, karena ada pemicunya tadi kelompok 3 cerita tentang bekerja di mana saja, gitu ya. Dan banyak saya lihat mahasiswa STAN yang saya pokoknya pengennya di home base Pak, gitu kan. Dan jujur saja itu tidak mudah, gitu ya, mewujudkan impian kita, gitu ya. Bahkan ada juga yang home base itu sekedar mampir, gitu ya, hanya 2 tahun 3 tahun pindah lagi, 2 tahun 3 tahun pindah lagi, gitu ya. Atau setidaknya saya di provinsi saya Pak, ya bolehlah ya. Teman saya juga ada ya dulu, teman saya dari satu SMA gitu ya, dulu jurusan pajak, kemudian pertama di Sulawesi Tengah, kemudian dia kuliah lagi, setelah itu ya di Jawa Tengah sampai sekarang. Ya itu ya sudah bagus lah ya. Nah itu ya, jadi intinya
penempatan tidak selamanya, kecuali di Pemprov, di Pemda gitu ya. Nah, kalau memang mau di Pemda kalian menawarkan ke stan, ya pilihlah itu. Supaya bisa di situ terus gitu. Mungkin itu saja ya. Terima kasih teman-teman. Ini nambah banyak ya, dari nambah molor beberapa menit ya. Makasih Mas Farel ya, bisa di close. Baik teman-teman yang lain, ada pertanyaan tentang materi kita, tentang menulis sebuah artikel? Nah, kalau belum ada, di LMS sudah saya tuliskan ya tugasnya. Untuk menulis artikel, tidak usah banyak-banyak, 1 halaman saja. Dengan huruf font 12, mungkin tidak banyak ya, mungkin hanya 2, kalau 2 paragraf terlalu besar, mungkin 3 atau 4 paragraf saja. Kita tentang artikel populer. Nah, dengan kaidah-kaidah yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, misalnya isunya hot, gitu ya, isunya aktual, kemudian masukkanlah data-data, ya, masukkanlah sumbernya, kemudian di paragraf terakhir itu masukkan opini atau kesimpulan dari teman-teman. Nah, itu aja. Jadi kalau teman-teman bikin 3 paragraf, ya udah 2 pertama itu dari sumber siapa, paragraf terakhir opini teman-teman, udah itu aja. Nah, gitu ya. Jadi tidak usah banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak, saya bacanya juga banyak. Jadi cukup 1 halaman saja. Ya. Baik, mengakhiri kuliah ini silakan dipimpin doanya ya. Tadi saya lupa ya. Silakan, ada yang pimpin doa? Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi berkah. Berdoa menurut keyakinan anak masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih teman-teman ya. Saya tutup kali ini. Semoga apa yang kita bahas memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.